Shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa datang kembali kepada Tuhan dimanapun saat ini jemaat berada, meskipun di tempat berbeda-beda, tapi itu Tuhan tidak memandang tempat, tapi Tuhan melihat hati kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Sungguh mencoba kita bersatu di hadapan Tuhan saat teduh dimulai. Bersyukur ya Tuhan yang bisa bernafas sampai hari ini. Itu semua karena anugerah pimpinan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Dalam Mazmur 117 berkata, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih setianya kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Setelah selesai, kita pujian jejamu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bukan minta evangelis Andreas Saputra. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang senantiasa memimpin, menyertai, memberkati hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan walaupun pada hari ini
jemaat Tuhan tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan kami di tempat ini, tapi kami akan percaya ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai, Tuhan memberkati, dan sungguh Tuhan juga boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin setiap kami yang melayani pada hari ini, baik MC yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai luar biasa. Adalah kami dapat melayani, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Melalui pelayanan kami pada hari ini, setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, boleh dikuatkan, boleh diberkati ya Tuhan. Tuhan Kau pimpin sertai ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan dialah nama Tuhan yang boleh kami permuliakan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan membuka ibadah pada hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya baca untuk jemaat berdiri. Kita memasuki pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Karya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang harus persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya, serahkan kembali. Kita sama pujian kita, sebab Dia hidup. Yesus namanya, Hidup penuh halaman
Mazmur 103. Mazmur 103 pasal 1 ayat 103 ayat 1 sampai 22. Mazmur 103 pasal 1 sampai 22. Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Kalau sudah dapat katakan amin. Saya akan baca ayat pertama dan Bapak Ibu baca ayat kedua. Saya baca perikop di atas. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah akan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari orang kubur, yang mengangkat orang kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali, dan berhukum bagi segala orang yang diperas. Tuhan menjalankan keadilan dan Tuhan bagi orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukan kepada kesalahan manusia sekolah kita, dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian menjauhkannya daripada kita kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat apa yang menunggu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dan tempatnya tidak dimiliki lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya sebagai anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan tidak ingat hukum-hukum. Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan malaikat-malaikatnya, hai Allah perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai penjabat-penjabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi yang ada firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi karena aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saya serahkan kedua hambanya. Ya, mari kita berdoa. Kalau jenis Bapak, Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua supaya kami bisa mengerti, memahami, dan terlebih dari itu mampukan kami untuk bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih waktu ini Tuhan, berbicara kepada kami dari firman-Mu, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bapak kajian itu dimai tahun. Mari kita membuka kitab kita pada kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai pasal 2 ayat 10. Ada kalau ini pentingkin agar kajian ayat di digital di sipjat digital digital itu sipjat. Saya baca, kita simak baik-baik. Acan dulu tuh jadi kajian. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takwa akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takwa akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan teh, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah timur itu.
maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanya kata anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang yang menyusui dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, Allah di tengah penderitaan umatnya. Kita tahu bagaimana bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir. Bagaimana penderitaan yang mereka alami ketika Raja Mesir dari keturunan Hoksos diganti oleh keturunan Tutmosis. Keturunan Tutmosis ini adalah raja Israel dari masyarakat biasa yang tidak mengenal Yusuf. Melihat perkembangan bangsa Israel yang begitu luar biasa, maka Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan agar setiap perempuan Israel yang melahirkan, bila anak yang dilahirkan laki-laki, harus dibunuh. Inilah perintah yang sangat kejam. Bagaimana sikap Allah menanggapi kekejaman Mesir ini? Dalam teks firman Tuhan yang kita baca ini mengajar kita bagaimana Allah melindungi anak-anak Mesir, orang Israel. Tuhan tidak membiarkan mereka dibunuh oleh Raja Mesir. Tuhan memakai bidan-bidan Mesir agar anak-anak yang lahir dari Israel harus dibiarkan hidup. Allah melepaskan anak-anak Israel dari kekejaman Raja Mesir. Yang mau berencana untuk melenyapkan semua keturunan Israel. Tapi perbuatan jahat itu dibiarkan oleh Allah terjadi kepada bangsa Israel. Sehingga dari hari ke hari bangsa Israel khususnya laki-laki semakin hari semakin banyak.
Dan ini yang membuat raja Mesir takut. Jangan-jangan nanti kalau bangsa Israel begitu menguasai Mesir, kerajaan diambil dari tangannya. Itulah sebabnya dia merencanakan sesuatu yang paling jahat. Ingin mau menghabisi semua keturunan Israel. Tapi rencana jahat itu digagalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai orang-orang sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak lepaskan berbagai persoalan kehidupan. Dunia selalu menyakiti kita. Karena itu firman Tuhan mengajar kita pada hari ini, bagi orang percaya kepada Yesus, jangan takut ancaman dari dunia. Karena Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, yang punya kedaulatan atas hidup dan matinya manusia. Dia sanggup membebaskan kita dari persoalan-persoalan apapun yang kita hadapi. Sebagaimana dia bertindak kepada bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berbuat baik kepada bidan-bidan Mesir. Yang telah menolong perempuan-perempuan Israel ketika mereka melahirkan. Dalam hal ini Allah menegakkan hak asasi bidan-bidan Mesir. Dan Tuhan membiarkan mereka untuk berkeluarga. Sekalipun aturan negara mereka melarang, karena Allah yang bertindak, maka bidan-bidan Mesir itu bisa berkeluarga dan melahirkan keturunan seperti perempuan-perempuan yang lain. Itulah imbalan yang Tuhan berikan kepada bidan-bidan Mesir atau menolong bangsa Israel. Mereka tidak dibiarkan ditindas oleh Raja Mesir. Allah menegakkan hak mereka. Allah menegakkan hak mereka. Untuk bisa berumah tangga. Dan melahirkan keturunan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengajar kita sebagai orang-orang percaya Tuhan. Dunia bisa menawarkan kita bermacam-macam yang membawa kita ke dalam dosa. Ke dalam dosa. Mari kita belajar kepada bidan-bidan Mesir ini. Sekalipun Raja Mesir memerintahkan mereka untuk melakukan kejahatan, mereka menolak kejahatan itu. Hal ini untuk kita semua.
dia di sekitar saja juga. Apapun tawaran dunia membawa kita jatuh ke dalam dosa. 然後咧嘅事情嘅發生喺建議自己兜手嚟得嘅其中， Sebagai orang percaya Yesus, 自己得相信主耶穌 kita 嘅 harus berani berkata tidak pada dosa. 時間咧叫要容易咧同你基法，危唔係， Kalaupun resikonya ada besar, 雖然嘅後果安排， kita tetap mempertahankan identitas kita 自己熱情保護自己嘅滿意嘅信息， sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. 自己得手本主耶穌叫做嘅嘢了， Itu yang kedua. 都建議強計， Yang ketiga, 第三強計， melalui peristiwa yang begitu dahsyat ini, 一個事情嘅發生嘅安排。 melalui kejahatan yang telah dirancang oleh Raja Mesir kepada bangsa Israel, 一個埃及嘅攻擊安排嘅計劃，對嘅以色列人 di balik itu 上計嘅事情啊， Allah sedang mempersiapkan seorang tokoh 上帝準備嘅兩頭嘅人啊， yang pada akhirnya nanti Tuhan akan memakai dia 要認識上帝去容易， untuk memimpin dan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. 能夠帶領嘅以色列人從埃及出來。 Dan tokoh yang dipersiapkan itu adalah Musa. 上帝準備嘅兩頭嘅人係摩西。 Ketika Raja Mesir, Thutmose III, ketika Raja Mesir Thutmose III 當初一個埃及嘅王， memerintahkan 佢嘅命令， supaya anak laki-laki Mesir harus ditenggelamkan di sungai. 有一個所有嘅男子人，所以嘅埃及嘅地方咧，成立軍隊。 Tapi ketika Musa dilahirkan oleh ibunya, 當初摩西嘅俾講下嘅時候， selama 3 bulan dia sembunyikan di rumah. 佢將出遊戲啲用翻應該抗一嘅歐亞字抗由3萬1， Karena takut perintah raja, 因為佢按將上一個埃及王嘅命令， dia membawa Musa dibawa ke sungai Nil. 要一個摩西嘅嘅無奈，大家講出嚟起， Diletakkan di atas sungai Nil. 佢用出一個水嘅講起， Ketika Musa berada di peti, 當初咧嘅摩西佢做日南嚟終結用咗時候。 putri raja datang untuk mandi. 要營業一個埃及嘅王嘅每日自己共選材料， Dan dilihatlah peti itu 佢可能要集攬， ada seorang anak. 用雞同要作成員， Dan oleh rancangan Allah, 呢係上帝嘅計劃。 kakak perempuan dari Musa, kakak perempuan dari Musa 呢一個集嘅唔自然，一個係摩西嘅， meminta kepada putri Firaun 佢一個含一個埃及嘅王， untuk memanggil seorang ibu yang bisa menyusuinya. 小一個成員檢查咩嚟吐提之類。 Dan setelah Musa besar, 要摩西提嘅時候， dia berada di kerajaan Mesir selama 40 tahun. 米哈一個摩西提了，佢所以呢個王叫埃及嘅王叫嘅要40人， Disitulah dia mulai belajar bagaimana memimpin sebuah bangsa. 佢從佢得嚟嘅學識，讓班人打呢個國家。 Dan pada akhirnya dia dipakai oleh Tuhan 米哈佢本上帝嚟有， untuk memimpin bangsa Israel 呢個第一個以色列人 keluar dari tanah Mesir. 從埃及出嚟， Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 佢嘅即係點字埋。 bila kita diperhadapkan kesulitan sebesar apapun, 當初時間都收回受到安排嘅判斷嘅時候， sebagai orang percaya Yesus, 自己也相信主耶穌嘅人啊， kita tidak perlu putus asa. 時間都收冇其他。 Karena di balik itu semua, 從一現實嘅一個發生， Allah sedang bekerja 上帝要嘅作報， untuk mendatangkan sesuatu yang baik kepada kita di depan. 但係呢時間都收上帝要好嘅日子， Termasuk Corona hari ini. 從一個國家嘅平經濟嚟講， Memang seluruh dunia menakutkan. 一個平大陸嘅世
全世界嘅安居拍。 Tidak sedikit anak Tuhan yang kena corona dan meninggal dunia. 按到先做因受到呢個corona要行戰場治療， Sebagai orang percaya Yesus, 而家相信主耶穌嘅名， corona sebenarnya 一個 corona 嘅病啊， suatu cara Allah 一個上帝嘅照嘅幸福， untuk mempersiapkan umatnya 你嘅全體嘅文面啊， supaya mereka semakin mendekatkan diri dengan Dia, 你嘅相信主嘅面啊，你嘅更加嘅親近主， sehingga pada waktu Dia datang kedua kalinya, 主耶穌要嘅提示佢係先係 semua orang percaya kepadanya 主會相信佢嘅人， terangkat bersama dengan Dia. 阿本主耶穌帶進增加， Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 特別嘅即係點情況。 sekali lagi firman Tuhan mengajar kita pada hari ini 啊，今日上帝嘅辦，你叫你傾啲時間咗啥？ bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah penderitaan umatnya. 上帝用乜嘢作工，所以呢嘅辦面當中受苦些咯。 Sekali lagi yang pertama, 你係自己解， Dia membebaskan mereka 你叫大家知道晒，你叫持要嚟， dari kejahatan yang dirancang oleh Mesir. 啊，呢嘅埃及嘅幫嘅快嘅巴，知道晒，唔係咯，知道晒。 Ia berbuat baik kepada bida-bida Mesir. 啊，上帝用乜嘢對呢嘅埃及嘅實質，對知道晒，大家知道晒很好。 yang telah menolong perempuan-perempuan Israel 幫治療呢個以色列人陰性人， dan membiarkan mereka melahirkan anak laki-laki. 呢啲定義為中要諗前年嚟， Di samping rencana jahat Raja Mesir, 一個埃及嘅講嘅快嘅北， di balik itu Allah telah mempersiapkan seorang tokoh 嘅事先嘅發生，帶上帝準備着兩坨嘅人， yang di kemudian hari akan memimpin dan membebaskan bangsa Israel dan Mesir. 要人業結作兩坨嘅人，帶領以色列人從埃及走出嚟。 Sekali lagi firman Tuhan mengajar kita 今日上帝嘅反應到你傾嘅時候， sebagai orang percaya kepada Yesus. kita tidak相信主耶穌嘅 Bila kita diperhadapkan kesulitan dan persoalan seberat apapun, 時間都晒照住來啲我嘅越多大嘅事情，越多嘅唔啱啲嘅事情， jangan kita lemah, 時間無人憂， jangan kita berputus asa, 時間都晒我其他 karena di balik itu semua 因為家嘅發生， Allah telah menyediakan terbaik kepada kita ke depan. 上帝要每一項嘅旨意，本時間都晒前面嘅路程。 Kiranya firman Tuhan berkati kita pada hari ini. 上帝應該祝福係最佳， Kita berdoa. 喺時間裏禱告，天父上帝應該當天嘅叫主耶穌嘅感謝你，主耶穌應該都晒嘅心啊，你前人嘅辦嘅心，你看顧嘅都晒嘅心，係都晒相信嘅人，你愛家嘅都晒，是應該都晒在世界上，常常會受到很多嘅苦難，常常受到很多嘅壓力，常常嘅都晒會受到期盼，主耶穌。 咁你คนผู้ไปเรื่องจะเป็นที่เสด็จจูไอคิดไปเสียที่เจ้าสาวสุดทำไอ้คนนั้นอย่างวันนี้จูไปเรื่องเจ้าสาวจูไอคิดจะสุดเลยที่เจ้าสาวทำยังไงไอคิดบอมไกคนนั้นเดี๋ยวที่เจ้าสาวเนี่ยแกจะสุดแต่เจ้าจะสุดที่จะช่วยคนจังอะไรเจ้าสาวแต่ส่งสิ่งที่จะช่วยที่ยังได้ไปเสียกันอาจจะมีอะไรทำสิ่งใดๆแบบนั้น nào chẳng gia chẳng gia cái đâu sao nhưng cái相信主要是如何cái gì tại đây xem lên cái chủ trên như cái gì cũng như là相信主cái主要是那个产业现在都啥那个咱们是还那都啥信仰我的相信嘛那都啥不看那叫来真心上帝那叫来常常找到 你就嚟份前啲負責嘅行會上搞出前啲嘅行，而家算係擴張，點樣祝福一個祝福每一種事物ทำ一個發泄嚟嘅嘅加去做更加嘅清楚，而家算係擴張，點樣祝福一個福音世界上繼續大家而家算係擴張，你比較擴張，咁而家算係先係Ya, sebelum kita
Untuk ibadah kita berdoa dulu. Pertama kita berdoa buat anak-anak sekolah minggu, anak remaja pemuda. Walaupun sudah lama kita tidak beribadah bersama-sama di gereja, biar Allah Roh Kudus mengingatkan mereka supaya setiap hari mereka memberi waktu mereka untuk berdoa kepada Tuhan, sehingga iman mereka tetap dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, jemaat Tuhan, anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang sudah lama kami tidak sama-sama beribadah. Mohon supaya iman mereka tetap kuat. Mohon Allah Roh Kudus mengingatkan mereka agar mereka setiap hari meluangkan waktu mereka untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga iman mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Jadikan mereka saksi kepada orang tua mereka, sehingga melalui mereka, kalau mereka belum percaya kepada Tuhan, bisa terbuka hati dan percaya kepada-Mu. Kami serahkan kepada Tuhan anak-anak sekolah minggu, muda remaja yang sudah lama kami tidak bersama-sama ibadah di gereja. Oh, sekali lagi Roh Kudus terus mengingatkan mereka agar mereka tetap memberi waktu mereka setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita berdoa buat jemaat juga yang sudah lama juga kita tidak ibadah bersama-sama. Biarlah melalui ibadah di rumah masing-masing, jemaat tetap semangat, kuat dalam iman mereka, dan meluangkan waktu mereka setiap saat bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga serahkan kepadamu Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah dewasa, dan juga sudah hampir 2 bulan kami tidak beribadah di gereja bersama-sama. Biarlah melalui ibadah di rumah masing-masing, mereka dibangkitkan semangat oleh Tuhan. Mereka memberi waktu mereka untuk beribadah bersama-sama melalui Allah, sehingga ini mereka dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Mereka tetap semangat dan kuat di dalam sana. Jangan biarkan mereka lemah. Jadi tolong mereka supaya mereka memiliki roh yang menyala untuk bersekutu bersama dengan serahkan seluruh jemaat Tuhan yang datang bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita berdoa buat Ibu Lady Chin, neneknya Setli, dan Bong Jun Fair yang juga sakit sekarang masih di Sitawang, supaya Tuhan menjamah menyembuhkan mereka sehingga mereka bisa menikmati kesembuhan dari Tuhan dan Tuhan mereka tetap dikuatkan ditujukan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, Ibu Lady Chin yang sampai hari ini masih kuat sehat. Engkau adalah dokter yang kami andalkan, kami mohon jamah dia saat ini Tuhan. Pulihkan kesehatannya sehingga dia bisa berdiri kembali, bisa sehat kembali, beraktivitas seperti biasa. Kuatkan teguhkan imannya Tuhan, supaya dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa Ibu Bong Yusyo, Tuhan tolong dia pada masa Tuhan, beri kesehatan kekuatan kepadanya Tuhan. Mohon Roh Kudus mengingatkan dia setiap saat bersekutu dengan Tuhan. Jangan disembuhkan dia Tuhan, sehingga pada saat ini bisa menikmati kesembuhan dari Tuhan. Dan juga berdoa buat Bong Jun Ten yang kena kanker usus. Engkau adalah dokter dari segala dokter. Dan mohon Tuhan menjamah dia saat ini, mengangkat kanker, memulihkan kesehatan, sehingga pada saat ini dia telah disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan teguhkan imannya, beri penghiburan kepadanya di tengah-tengah duka yang sedang mereka alami. Terima kasih Tuhan.
Tenang terus dan berdoa. Amin. Yang terakhir kita berdoa buat keluarga Ibu Robi pun yang sedang berduka karena suaminya sudah dipanggil oleh Tuhan, supaya anak-anaknya dihibur kalau mereka tidak bisa ke sini, baik mereka di Malaysia, di Taiwan, dan di tempat-tempat lain, sehingga mereka dikuatkan dan mereka bisa menerima keadaan ini sebagai sesuatu yang terbaik bagi mereka. Mari kita berdoa buat keluarga ini. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada Tuhan keluarga Ibu Roy pun. Tuhan mengerti bahwa suaminya tua dipanggil oleh Bapa di surga. Tolong semua anak-anaknya, baik yang ada di sini maupun yang ada di tempat-tempat lain, di Malaysia, di Taiwan, di Surabaya, di Jakarta. Tuhan tolong hiburkan mereka, Tuhan kuatkan, teguhkan mereka, supaya mereka menerima fakta ini sebagai sesuatu yang terbaik. Kalau mereka, Tuhan, kalau mereka tidak bisa ke sini karena corona ini, Tuhanlah yang menolong, menguatkan, menyembuhkan semua percaya. Serahkan keluarga ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah kita, mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian doxology. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita mengambil salat teduh. Salat teduh selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.